Shalom, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap sukacita ya. Jangan lupa untuk beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online dari rumah. Dan kita doakan selalu ya teman-teman agar pandemi ini cepat berlalu. Penyakit corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Sehingga kita bertemu kembali, beribadah tatap muka kembali. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Jangan lupa duduk yang rapi dan persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Istimewa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Adik-adik, tetap semangat ya. Kita angkat pujian kembali. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh
mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini, firman-Nya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang cintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu GKP Tambun. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Semoga adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang telah kami rasakan. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami, mata telinga kami, mulut, kaki tangan kami, agar kami Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKP Tambun yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11 sampai ayat 12. Daniel 6 ayat 11 sampai ayat 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tentunya adik-adik sekolah minggu mengingat kisah Daniel di Gua Singa. Dan tentunya adik-adik semuanya tahu ya, ada lagunya Daniel di Gua Singa. Kita tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang baik hati, orang yang taat melaksanakan perintah Tuhan. Daniel ini adalah seseorang yang ikut terbuang pada saat bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa tawanan. Dan Daniel pada saat itu ikut ditawan, ikut dibawa ke Babel untuk dijadikan budak. Nah, pada saat itu Daniel bisa melakukan sesuatu yang hebat. Dia orang yang rajin, dia orang yang disiplin, dia orang yang pintar, sehingga raja pada saat itu mengangkatnya menjadi seorang yang bekerja di pemerintahan. Dia diberikan tugas kepercayaan dan dia diberikan jabatan pada saat itu. Semua karena Daniel mau belajar, Daniel orangnya yang taat, Daniel orang yang baik dan yang setia. Dan yang paling utama adalah Daniel itu mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga dia tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu ketika Daniel ini sudah punya jabatan yang tinggi, banyak orang yang cemburu, banyak orang yang ingin menjatuhkan Daniel, sehingga mereka pun membuat sebuah rencana bagaimana Daniel ini supaya bisa dijatuhkan. Lalu orang-orang yang cemburu ini karena tahu Daniel orang yang taat menyembah Tuhan, maka mereka akhirnya menyusun strategi bahwa mereka menegaskan bahwa peraturan di kerajaan Babel adalah menyembah raja. Nah, inilah yang membuat Daniel akhirnya masuk ke dalam hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Karena ketika peraturan itu dilakukan, Daniel tidak mau menaati peraturan itu. Dia tidak mau menyembah raja. Dia hanya mau menyembah Tuhan. Sebenarnya pada saat itu raja pun sedih karena dia sudah sayang, dia baik kepada Daniel, tapi karena itu merupakan peraturan yang harus ditaati, maka mau tidak mau akhirnya dia harus merelakan Daniel untuk masuk ke dalam gua singa. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang menjadi sebuah cerita yang besar tentang Daniel. Apa itu? Bahwa ternyata Daniel ketika dia di dalam gua singa, dia berdoa. Dan kita tahu Tuhan akhirnya menyelamatkan dia. Tuhan akhirnya melepaskan dia. Dia ada di dalam gua singa, tapi dia tidak dimakan singa, dan orang pun akhirnya terheran-heran. Kenapa? Karena Tuhan melindungi Daniel dari segala mara bahaya. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik semua pernah mengadakan kebaktian di rumah, berdoa di rumah bersama dengan papa mama, bersama dengan keluarga?
Apakah pernah ibadah bersama-sama? Apakah pernah berdoa bersama-sama? Kenapa? Karena ketika beribadah bersama-sama dengan keluarga, dengan papa, mama, itu namanya adalah kebaktian keluarga. Jadi masing-masing ada abang, ada adik, ada papa, ada mama, sama-sama duduk, berdoa, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik kalau diajak sama papa mamanya, ayo kita berdoa, ayo kita beribadah, maka adik-adik harus taat, harus mau ya, dengan tidak terpaksa ikut berdoa, ikut bernyanyi, karena di dalam keluarga ada disebut kebaktian keluarga atau ibadah keluarga. Untuk apa kita melakukan ibadah keluarga? Supaya adik-adik semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat. Karena firman Tuhan dan doa itu menguatkan kita. Sama seperti Daniel, Tuhan melindungi Daniel. Nah, kalau kita setia, kita taat, Tuhan pun akan memberkati kita. Adik-adik semuanya harus rajin berdoa. Kalau dilihat di sini, Daniel berapa kali berdoa? Yuk, satu hari berapa kali Daniel berdoa? Iya, 3 kali. Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Nah, kalau adik-adik di rumah bagaimana? Apakah adik-adik berdoa hanya sekali, hanya 2 kali, atau bahkan tidak pernah berdoa? Wah, nggak mungkin ya. Ingat adik-adik, kita sebagai orang Kristen harus berdoa. Ada nggak jadwal doanya? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sesudah tidur, bangun tidur berdoa, mau pergi ke sekolah berdoa, mau pergi jalan-jalan, perjalanan jauh berdoa. Ada orang sakit kita doakan, orang tua kita sakit kita doakan. Berdoa itu penting sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membuat jadwal doa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ketika adik-adik membuat jadwal belajar di rumah, maka masukkanlah jadwal doanya. Ketika adik-adik misalnya pagi bangun jam 5, sebelum melakukan segala sesuatu berdoa dulu, baru adik-adik melakukan pekerjaan membersihkan tempat tidur. Adik-adik persiapan untuk pergi sekolah, mandi, makan, berpakaian dan sebagainya. Berdoa adalah nafas kehidupan. Berdoa adalah kekuatan orang percaya. Jadi kalau adik-adik ingat ya, berdoa itu seperti bernafas. Berarti kalau kita lupa berdoa, berarti kita lupa bernapas. Kalau orang lupa bernapas, berarti bisa membahayakan hidup, berarti mati dong. Nah, adik-adik harus selalu setia berdoa kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Daniel yang begitu rajin, begitu setia berdoa kepada Tuhan, meskipun dia dibuat orang lain jatuh ke dalam masalah. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Kita pun seperti itu adik-adik. Dengan berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan menolong kita. Terlebih adik-adik, dengan kondisi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus semakin rajin berdoa supaya hari demi hari kita lewati kehidupan kita dan Tuhan menolong kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Kita percaya Tuhan akan melindungi dan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengar firman-Mu menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, yang memiliki jadwal doa, yang juga Tuhan
tidak keadaan terpaksa mengikuti ibadah sekolah minggu maupun ibadah keluarga. Ketika orang tua kami mengajak kami berdoa, kami dengan senang hati mengikutinya ya Tuhan. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang taat pada firman Tuhan, anak-anak yang selalu setia menjalankan firman Tuhan. Sebab kami percaya seperti halnya Daniel, Tuhan memberkati orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu, agar kiranya kami terlindungi ketika kami masih terus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga mengaku akan betapa sulitnya Tuhan orang tua kami menghadapi pandemi ini. Kuatkanlah Tuhan orang tua kami semuanya, tambahkanlah rezeki agar melalui orang tua kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, kami bisa bersekolah, kami bisa membeli sesuatu. Berkatilah pekerjaan orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar kiranya semua orang tua dapat mencukupi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun ibadah dari rumah, kita tetap semangat ya adik-adik. Kreativitas kita untuk minggu ini, untuk kelas kecil, belajar mengucapkan dan menghafal doa O Yesus Hasomani. Bisa juga dinyanyikan di buku Haleluya nomor 8. Dan untuk kelas besar dan remaja, belajar mengucapkan dan menghafal doa Bapa kami dalam 2 bahasa Indonesia dan Simalungun. Lalu nanti divideoin, dikirim di FB grup Sekolah Minggu Tambun. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat tangan, kita bawa persembahan kita, lalu sama-sama kita katakan, Huberedon, bagi arah jauh di Naibata. Amin. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhurnami, Aseto Rangganu, Sing Boida Lanon Nami, Salakana Torsa, Dobham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Horas.